Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherry Rizkita dengan NPM 10080018228. Saya mahasiswi Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi dengan judul penelitian Strategi Komunikasi Penyiar Radio P99ers dalam mempertahankan eksistensi. Studi kasus pada strategi komunikasi penyiar radio program siaran pulang sore di Radio P99ers dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Dede Lilis Khairowati, SOS MSI. Latar belakang penelitian saya yaitu yang pertama, radio sudah tergeser oleh media-media digital berbasis audio yang lebih modern. Maka strategi komunikasi yang baik dari penyiar beserta program siarannya tentu sangat diperlukan agar eksistensi dari radio itu tetap bertahan. Pada tahun 2015, Radio 99ers mengalami akuisisi sehingga perubahan logo dan manajemen menjadi Radio P99ers 100 FM Bandung. Pada tahun 2020, Radio P99ers sempat mengalami pemutihan atau pembekuan sementara karena terkendala pandemi COVID-19. Dan itu berlangsung dari bulan Maret hingga bulan Juni 2020. Pulang Sore merupakan program siaran di Radio P99ers yang sudah mengudara selama bertahun-tahun dan selalu memiliki pendengar setianya. Program ini bisa berjalan dengan baik dengan pembawaan program yang baik, skill penyiaran, maupun strategi komunikasi yang baik dari seorang penyiar untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Fokus penelitian ini yaitu berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah strategi komunikasi penyiar radio P99ers dalam mempertahankan eksistensi dengan studi kasus pada strategi komunikasi penyiar radio program siaran pulang sore di Radio P99ers. Adapun pertanyaan penelitiannya yaitu yang pertama, bagaimana penerapan strategi komunikasi penyiar pulang sore. Yang kedua, mengapa strategi komunikasi tersebut dilakukan oleh penyiar program pulang sore untuk mempertahankan eksistensi. Yang ketiga, apa faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung strategi komunikasi penyiar Radio P99ers dalam program siaran pulang sore untuk mempertahankan eksistensi. Yang keempat, bagaimana keberhasilan penerapan strategi komunikasi penyiar program siaran pulang sore Radio P99ers dalam mempertahankan eksistensi. Adapun kegunaan dari penelitian ini merupakan dari kegunaan teoritis. Penelitian ini bisa dijadikan pengembangan ilmu komunikasi, khususnya mengenai strategi komunikasi penyiar radio. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ataupun informasi bagi pembaca ataupun penulis. Adapun kegunaan praktisnya yaitu menjadi bahan masukan, saran, dan referensi yang bermanfaat bagi pembaca atau mengetahui bagaimana pentingnya strategi komunikasi penyiar radio. Adapun tujuan penelitian saya sebagai berikut. Berikut kerangka pemikiran dari penelitian saya, komunikasi penyiar radio P99ers dalam program siaran pulang sore memiliki strategi komunikasi penyiar radio. Yang pertama, penerapannya seperti apa, lalu alasan penerapan strateginya seperti apa, lalu faktor yang menjadi penghambat dan pendukung, lalu ada keberhasilan penerapan strategi komunikasi penyiar sehingga dapat disimpulkan strategi komunikasi penyiar radio P99ers dalam mempertahankan eksistensinya. Adapun metodologi penelitian dari penelitian saya, yang pertama saya menggunakan paradigma konstruktivisme, yaitu memandang suatu kejadian tidak hanya terjadi secara tunggal, tetapi bisa berubah karena adanya sudut pandang dari berbagai individu atau kelompok. Lalu metode yang saya gunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sejenis pemeriksaan yang hasilnya yang tidak didapat dengan menggunakan strategi faktual atau teknik kuantitatif atau hanya berdasarkan perkiraan. Lalu pendekatan penelitian saya yaitu dengan penelitian studi kasus, meneliti tentang suatu kejadian, program, proses, atau aktivitas. Adapun subjek penelitian saya yaitu penyiar dari program siaran itu sendiri, lalu produser dari program siaran itu sendiri, lalu station manager dari Radio P99ers, dan 2 pendengar sebagai bukti pendukung dari program siaran pulang sore. Adapun objek penelitian saya yaitu Radio P99ers Bandung yang bertepatan di Jalan Dagu 126B.
Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu yang pertama dengan wawancara pastinya, yang kedua dengan observasi, yang ketiga dengan dokumentasi. Teknik pengumpulan informasi saya menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik analisis datanya sebagai berikut. Berikut temuan penelitian, analisis, dan pembahasan saya. Yang pertama, bagaimana penerapan strategi komunikasinya. Yang pertama itu ada komunikasi gagasan, yaitu dengan meriset fakta-fakta terkait informasi yang akan dibawakan ketika siaran dan berasal dari berbagai sumber untuk membuat kesimpulan sebagai gagasan atau opini dari penyiar tersebut. Dan penyiarnya tidak terpaku dengan skrip dari yang produser berikan. Yang kedua ada komunikasi kepribadian, yaitu secara general kepribadian dari penyiar pulang sore ini yang ceria dan sebagai teman mengobrol untuk pendengarnya dengan ramah dan akrab. Adapun insight dari program pulang sore ini, maksud saya ada yang pertama ada warta lini masa yang dibawakan secara semi serius dan santai. Lalu ada Aku Mau Kamu Tahu berisi tentang fakta-fakta unik yang dibawakan secara santai, ceria, namun tetap terlihat berwawasan. Adapun insert komentar pendengar, yaitu si penyiar harus seolah-olah seperti teman dari si pendengarnya. Yang ketiga adalah kontrol suaranya dengan menyesuaikan tema dari informasi atau pesan. Jadi jika pesannya ceria, ya dibawakan dengan ceria, dan dengan sedih dengan nada yang sedih. Lalu yang keempat, pendekatan kepada pendengarnya, yaitu dengan mengingat nama-nama pendengarnya melalui fitur question box di media sosial Instagram. Lalu ada alasan penerapan strategi tersebut diterapkan oleh penyiarnya. Yang pertama, kenapa penyiar tersebut membawakannya dengan kepribadian yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, pendengar dari program siaran pulang sore merupakan orang-orang yang pulang dari aktivitasnya, dan pulang dari aktivitas itu pasti melelahkan, maka program siaran pulang sore diibaratkan sebagai teman sorenya dari si pendengar. Lalu di program siaran pulang sore ini terkadang juga bekerja sama promosi dengan tempat wisata atau kuliner, sehingga dengan kita siaran di tempat wisata atau tempat kuliner tersebut menjadi inspirasi bagi pendengarnya untuk datang ke tempat tersebut. Nah, peneliti menanyakan bagaimana keseimbangan antara eksistensi program siaran ini dengan penyiarnya, dan ternyata berjalannya secara berkesinambungan. Jadi dengan naiknya program siaran ini, otomatis penyiarnya juga eksistensinya meningkat. Waktu siaran jam pulang sore ini berada di jam prime time, dan sengaja penyiarnya itu dipilih dengan karakter penyiar yang akrab, sehingga menjadi sasaran untuk promosi artis atau promosi radio. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung untuk menjalankan strategi komunikasi yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ada faktor pendukungnya, yaitu dengan adanya media digital memudahkan pendengar untuk tetap menjadi eksistensi pulang sore, karena mudah diakses melalui fitur streaming online dan media sosial Instagram yang cukup aktif. Lalu faktor pendukung lainnya yaitu membuat konten dengan artis atau musisinya. Jadi Sevia Dara sebagai penyiarnya itu membuat konten-konten dengan artis atau musisi yang sedang promosi di radio, dan itu meningkatkan eksistensi dari pulang sore itu sendiri, termasuk radionya juga. Lalu faktor penghambatnya yaitu dengan hadirnya media digital membuat minat terhadap radio itu menurun, sehingga harus menyusun strategi atau menyamakan atau memanfaatkan media digital terus-menerus sehingga tidak tertinggal jauh. Adapun keberhasilannya, menurut yang sudah saya wawancara, yaitu dengan meningkatnya jumlah pendengar di rata-rata di 26.000 per bulan atau 400.000 pendengar per tahun. Lalu terdapat beberapa pendengar setia sejak penyiar yang sekarang, yaitu Sevia Dara pertama kali menjadi penyiar pulang sore.
Lalu konten dengan artis atau musisi itu menjadi faktor utama mendukung bertahannya eksistensi dari Pulang Sore. Jadi dengan dibuatnya konten dengan artis atau musisi itu menjadi faktor yang paling utama untuk bertahan atau meningkatnya eksistensi dari Pulang Sore. Adapun kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu strategi komunikasinya diterapkan dalam 4 aspek, yaitu komunikasi gagasan, komunikasi kepribadian, dan kontrol suara. Yang kedua, alasannya dengan diterapkan strategi tersebut berpengaruh pada eksistensi dan penyiarnya juga secara berkesinambungan. Lalu yang ketiga, faktor yang menjadi penghambat dan pendukung harus menyusun strategi terus-menerus agar tertinggal jauh. Dan faktor pendukung lainnya itu adanya web streaming online dan media sosial yang harus aktif. Lalu kesimpulan terakhir yaitu keberhasilannya program siaran Pulang Sore memiliki pendengar dengan jumlah rata-rata 26.000 pendengar per bulan dan 400.000 pendengar per tahunnya. Lalu dengan program siaran Pulang Sore yang sudah mengudara selama bertahun-tahun, terdapat pendengar setianya. Faktor utama yang menjadi pendukung untuk eksistensi Pulang Sore adalah dengan dibuatnya konten dengan musisi atau artis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.